Perkenalkan, nama saya Najum Fliha dengan NIM P27903123128 kelas 1 CTLM. Materi pada kali ini yaitu HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Apa itu HPLC? HPLC, High Performance Liquid Chromatography, atau biasa disebut dengan kromatografi cair kinerja tinggi, adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen dalam suatu campuran cair. Sifat sampel yang dapat dianalisis adalah senyawa organik, biomolekul, dan senyawa polar atau nonpolar. Selanjutnya yaitu apa fungsi HPLC? Ada dua fungsi HPLC, yaitu yang pertama untuk analisis kualitatif, contohnya identifikasi, dan yang kedua yaitu untuk analisis kuantitatif, contohnya menguji kadar. Nah, selanjutnya itu ada berapa fase dalam HPLC. Nah, ada dua jenis fase dalam HPLC, diantaranya yaitu yang pertama fase diam. Fase diam adalah fase tetap di dalam kolom berupa partikel dengan pori yang kecil dan memiliki area surface tinggi. Ada dua macam fase diam. Yang pertama fase diam polar atau fase diam normal, contohnya silika dan alumina. Yang kedua yaitu fase diam non-polar, reverse phase, contohnya yaitu hidrokarbon. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua adalah fase gerak, pembawa sampel ke kolom. Fase gerak adalah fase yang melewati fase diam. Jika fase diamnya polar, maka pelarut atau fase geraknya harus non-polar, contohnya heksana, isopropanol, dan metanol. Begitu juga sebaliknya, jika fase diamnya non-polar, maka pelarut atau fase geraknya harus polar, contohnya asetonitril dan tetrahidrofuran. Nah, selanjutnya apa itu elusi, eluen, dan eluet? Yang pertama yaitu elusi. Elusi adalah proses pemisahan yang melewati fase diam menuju fase gerak. Yang kedua yaitu eluen. Eluen adalah fase gerak yang membawa sampel dari titik injeksi sampai ke kolom. Yang terakhir yaitu eluet. Eluet adalah senyawa-senyawa yang keluar dari kolom merupakan hasil elusi. Selanjutnya itu tipe elusi HPLC. Nah, ada dua tipe elusi HPLC. Yang pertama isokratik, hanya menggunakan satu pelarut atau eluen tetapi komposisinya tetap sama. Yang kedua yaitu gradien, menggunakan dua pelarut atau lebih tetapi komposisi pelarut berubah-ubah selama proses berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu waktu retensi pada HPLC. Waktu retensi adalah proses dari waktu injeksi sampai munculnya puncak-puncak senyawa. Ada dua macam waktu retensi pada HPLC, yaitu yang pertama waktu retensi tinggi, lebih lama proses keluarnya. Yang kedua yaitu waktu retensi rendah, lebih cepat proses keluarnya. Nah, selanjutnya ada 4 tipe HPLC, yaitu yang pertama normal phase. Kolom bersifat polar dan fase geraknya non-polar, digunakan untuk senyawa pekat terhadap air. Dan yang kedua yaitu reverse phase. Kolom bersifat non-polar, fase gerak adalah pelarutnya yang dapat bercampur. Nah, yang ketiga yaitu ion exchange. Adalah kolom yang mengandung ionik yang digunakan untuk memisahkan anion dan kation. Yang terakhir yang keempat yaitu size exclusion. Molekul berdifusi ke dalam pori-pori dan dipisahkan menurut ukuran relatifnya. Ukuran pori molekul besar akan terelusi terlebih dahulu dibandingkan dengan ukuran molekul yang kecil. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian HPLC. Bisa dilihat ya teman-teman, dari gambar ini kita bisa tahu apa saja yang ada pada HPLC. Nah, berikut penjelasan mengenai bagian-bagian HPLC. Yang pertama yaitu solvent, berbentuk botol eluen, harus sering diganti botolnya. Yang kedua yaitu pompa, untuk mengatur flow pada laju air. Ketiga, HPLC kolom merupakan tabung tempat fasa stasioner ditempatkan. Ukuran dan jenis kolom dapat bervariasi sesuai dengan aplikasi analisis. Keempat yaitu detektor HPLC. Ada 3 macam detektor HPLC. Yang pertama, detektor HPLC UV menggunakan lampu UV dengan cara dipantulkan. Yang kedua yaitu detektor HPLC PDA menggunakan lampu dioda dengan cara diteruskan ke sampel kemudian dipantulkan. Yang ketiga yaitu refraksi indeks, diteruskan oleh celah dan panjang gelombang berbeda-beda.
Yang kelima, data acquisition untuk mengontrol dan merekam data dari detektor selama analisis. Yang terakhir yaitu waste untuk mengeluarkan unsur yang tidak diperlukan. Kemudian selanjutnya berikut sampel yang bisa diukur dengan alat HPLC. Yang pertama yaitu golongan obat-obatan baik herbal ataupun sintetik. Yang kedua, analisis polutan pada lingkungan. Ketiga, residu obat. Keempat, isolasi atau pemurnian senyawa. Kelima, quality control. Keenam, pemurnian air. Dan terakhir yaitu pemurnian protein. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi hasil sampel. Yang pertama, tekanan pompa. Kedua, ukuran sampel. Ketiga, polaritas sampel. Keempat, pemanasan atau temperatur. Dan yang terakhir yaitu diameter kolom. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan alat HPLC. Yang pertama yaitu kecepatan. Kedua, efisiensi tinggi. Ketiga, akurasi tinggi. Dan yang terakhir yaitu ketelitian tinggi. Adapun kekurangan alat HPLC yaitu yang pertama, mahal, kedua, kompleks pemeriksaannya, ketiga, sensitivitas rendah, dan yang keempat, tidak bisa menganalisis senyawa yang mudah menguap. Nah, berikut bagian alat yang harus dikalibrasi pada HPLC. Yang pertama pompa, kedua injektor, dan yang terakhir yaitu detektor. Nah, selanjutnya yaitu dokumentasi alat HPLC. Bisa dilihat ya teman-teman bagaimana